Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kelurahan Barabaraya Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin sore. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lainnya, lantaran material rumah yang terbuat dari kayu dan jarak rumah saling berdempetan. Akses permukiman yang berada di gang sempit sempat menghambat proses pemadaman oleh petugas damkar. Sekitar 40 armada diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api yang terus membesar. Akibat kebakaran ini 14 petak rumah hangus terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun 27 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Sementara ini ada 14 titik petak rumah yang mengalami kejadian kebakaran. Ini akibat dampak dari satu rumah yang awal terjadi. Untuk jumlah kakak sendiri, kalau untuk jumlah kakak kita belum bisa memberikan informasi pasti. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga hingga menjalar ke rumah lainnya. Dari Makassar, Leo Muhammad Ainus melaporkan. Ya, rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini peristiwa dan kegiatan politik sudah selesai dan akhirnya bisa diumumkan oleh media, rekan-rekan wartawan ke publik bahwa 12 partai politik bersepakat mengusung saya pribadi bersama Pak Suswono sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Nama koalisinya sama dengan nama slogannya, yaitu Koalisi Jakarta Baru menuju Jakarta Maju, kira-kira begitu. Setelah proses administrasi dan negosiasi politik, tentunya nanti mulailah masuk ke kontestasinya. Kami akan kerja keras meyakinkan warga Jakarta, belajar untuk memberikan sebuah komunikasi politik, bagaimana masalah-masalah yang hadir setiap hari kami akan maksimalkan dalam program visi misi kami 5 tahun ke depan. Dalam pandangan saya, koalisi ini adalah koalisi yang mencerminkan semangat rekonsiliasi, yaitu partai-partai yang mungkin berseberangan saat Pilpres, namun di Pilkada Jakarta menyatakan kesepahamannya untuk bersatu, berrekonsiliasi. Saya dan Pak Suswono sebelumnya di Pilpres tentunya tidak sama, di sini kami bersatu, menunjukkan itulah seharusnya nilai-nilai dalam demokrasi kita. Berikutnya tentunya tidak di forum ini, bagaimana menyelesaikan satu persatu curhatan warga, masalah Jakarta, tentu akan kami tampung salah satunya dalam kegiatan namanya Reimajinasi Jakarta bersama warga. Karena kenapa namanya Jakarta Baru? Karena ini pertanyaan seluruh dunia, Jakarta mau kemana pasca tidak lagi ibu kota? Ini adalah momen bersejarah yang harus dijawab. Tentunya dengan koalisinya sama dengan koalisi pemerintah pusat, siapa yang sangat diuntungkan bukan kami berdua, tapi warga Jakarta. Akan berlimpah komunikasi, bantuan, dukungan dari pemerintah pusat kepada kota Jakarta, karena gubernur, wakil gubernur, dan insya Allah pemerintah pusat akan satu frekuensi. Sebenarnya logikanya mohon dipahami justru yang diuntungkan adalah warga. Dan kami berharap jika kami nanti ditakdirkan tentunya diberi kemudahan di tahap ketiga setelah negosiasi politik, kontestasi politik, yaitu namanya kerja-kerja politik kepada masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kami komit sebagai saya yang pernah pengalaman wali kota gubernur, yang baik-baik dari gubernur terdahulu, Pak Heru, Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jarot, Pak Jokowi, sampai Gubernur Ali Sadikin, yang baik-baik kami pertahankan, kami lanjutkan. Yang kurang-kurang karena tantangan baru saat ditinggal IKN tentu akan kami jawab dengan cara-cara baru pula.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pemirsa, 12 partai politik mendeklarasikan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya yang tergabung dalam Kimplas resmi mengusung Ridwan Kamil dan Suswono maju di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Para petinggi parpol pengusung maupun pendukung hadir dalam deklarasi. Di antaranya Partai Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PKS, Nasdem, PKB, P3, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Garuda. Mereka juga menandatangani piagam dukungan. Selanjutnya RK Suswono akan mendaftar ke KPU Jakarta. Masa pendaftaran dibuka dari tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Beserta para sekjen partai koalisi dan perwakilan. Harap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 9 Agustus 2024, kami, partai politik yang tergabung dalam koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, menyatakan mengusung Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah khusus Jakarta tahun 2024 serta siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono menjadi gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta periode 2024-2029. Demikian surat dukungan ini kami buat. Atas pernyataan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Ya pemirsa, Presiden PKS Ahmad Syaiqo menyebut partainya mewakafkan Suswono sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Ridwan Kamil. PKS optimis Ridwan Kamil dan Suswono bisa membuat Jakarta baru dan lebih maju. Sempurnanya sebuah bangunan peradaban. Kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan, nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah tuntas. Walau alfu banin khalfahum hadimu kafa, fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh 1 orang saja. Bagaimana kalau hanya sekedar 1 orang yang membangun, sementara beribu-ribu orang akan menghancurkan itu, maka akan nggak pernah terwujud bangunan peradaban yang diimpikan. Oleh karena itu, dengan kebersamaan di antara kita dan kesatuan tekad di antara kita untuk membangun Jakarta baru, Jakarta maju, insya Allah di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil dan Suswono, insya Allah mimpi-mimpi kita tentang Jakarta yang lebih baik akan bisa diwujudkan. Amin. Kepada Bung Fahri Hamzah dan teman-teman dari partai yang lain, nggak perlu khawatir. Tadi udah paham Bang Fahri dengan sosok Pak Suswono. Jadi insya Allah PKS mewakafkan Pak Suswono ini, memang pilih-pilih betul PKS, menurut PKS yang cocok Pak Suswono. Oleh karena itu saya berpesan betul pada Pak Suswono dengan 3 hal sebagai wakil. Yang pertama adalah cepat tidak mendahului, pandai tidak menggurui, dan tajam tidak melukai. Ya pemirsa, Ridwan Kamil dan Suswono resmi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Pasangan ini menjadi pasangan calon yang mendapat dukungan terbanyak dari partai politik dengan perolehan 90 kursi. Koalisi Indonesia Maju Plus solid mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Solidnya Kimplas dibuktikan dengan perolehan kursi yang signifikan sebagai modal bertarung RK dan Suswono dalam kontestasi Pilkada.
Saat ini seluruh partai Koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil. PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Termasuk Partai Perindo yang juga memberikan dukungannya pada Ridwan Kamil. Jika demikian, maka Ridwan Kamil dan Suswono akan diusung oleh 9 partai politik dengan total perolehan 90 kursi. Jumlah itu jadi modal yang mumpuni bagi Ridwan Kamil dan Suswono untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya melabuhkan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Bukan tanpa alasan, pasalnya kader PKS Suswono diplot mendampingi Ridwan Kamil dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024. Sikap PKS yang mendukung Ridwan Kamil berbalik arah setelah sebelumnya PKS sempat mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, keberhasilan calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi KPU membuat heboh warga. Banyak warga Jakarta mengaku KTP-nya dicatut karena merasa tidak pernah mendukung pasangan ini. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen. Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada tanggal 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonan telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri. Sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kota kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan.